Dengan tragedi ini tentu ada orang yang harus bertanggung jawab, ada pihak yang harus bertanggung jawab. PSSI itu harus dibubarkan, Arema harus dibubarkan, bahkan kalau perlu FIFA atau sepak bola itu sendiri harus dimusnahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kalian mungkin sudah melihat thumbnail dari video ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, lebih baik kalian lihat video ini sampai selesai guys. Saya tidak mau ada lagi komentar-komentar yang tidak mengenakan dalam situasi yang sedang memilukan ini gitu guys. Saya harap semua orang menahan kata-katanya untuk berkata kasar dan segala macam, karena kita menghargai ya mangsa atau korban dalam kejadian Kanjuruhan kemarin itu guys. Oke guys, saya dapat informasi terbaru langsung dari Menko PMK, yaitu Bapak Muhadjir Effendi. Dia bilang total keseluruhan korban atau mangsa dari tragedi Kanjuruhan kemarin itu mencapai 448 jiwa. Itu termasuk luka ringan, luka berat, dan yang meninggal. Yang meninggal itu dikonfirmasi 125 guys. Mungkin terlalu banyak ya berita-berita yang simpang siur, tapi ini sudah terkonfirmasi oleh menterinya langsung. Jadi saya rasa kita tahan dulu mungkin untuk memberitakan berita yang tidak benar sampai ada informasi terbaru dari pihak yang berwenang gitu guys. Ya mungkin seperti yang tadi saya bilang, saya agak kecewa. Ternyata masih banyak orang-orang yang berkata tidak pantas di video saya sebelumnya. Mereka masih mengait-ngaitkan kebencian mereka terhadap, ya kita tahulah orang-orang Indonesia yang memang juga, saya akui ya, adalah mungkin segelintir orang yang memang bertindak tidak rasional, bertindak barbar di luar akal manusia sebenarnya. Seperti yang kita lihat kemarin, orang-orang masuk ke dalam lapangan, ke tengah lapangan, itu bukan mencerminkan keseluruhan dari pihak Aremania juga guys. Ada 1-2 orang masuk ke lapangan mereka dan akhirnya semua orang terpicu untuk juga masuk. Itu yang memang sulit untuk dikontrol guys. Tapi menurut saya jangan lantas kita menyamaratakan semua orang yang ada di sana. Terutama ini guys, ada yang bilang mereka semua di sana mati konyol gitu, dan saya agak kurang setuju ya, karena saya yakin mereka di sana hanya ingin melihat, hanya ingin menyaksikan, menghibur diri mereka sendiri dengan menyaksikan tim kesayangan mereka di sana bertanding gitu. Dan saya agak menyakitkan gitu mendengar perkataan bahwa mereka mati konyol di sana gitu. Mereka mati di sana, mereka meninggal bukan karena keinginan mereka guys gitu. Di antara mereka ada adik-beradik, ada kerabat, sahabat dekat. Yang mereka datang bersama-sama di sana, satu keluarga bahkan guys yang meninggal. Bahkan ada juga orang tua ya, suami istri. Mereka datang ke stadion bersama-sama dan mereka tidak pernah kembali ke rumah untuk memeluk anak-anak mereka gitu guys. Sangat menyakitkan gitu, sangat menyakitkan hati ketika seseorang bilang mereka semua mati konyol di sana gitu. Tidak guys, mereka di sana bukan untuk mati, mereka di sana untuk seperti kalian lah, seperti kita yang menyaksikan sepak bola di lapangan, menyaksikan sepak bola di TV gitu. Mereka juga ingin terhibur gitu, ingin menghibur diri mereka, karena sepak bola ini di Indonesia memang adalah hiburan yang murah gitu, hiburan yang bisa disaksikan semua orang, bisa membuat semua orang terhibur ketika memang di tengah-tengah kehidupan segala macam kebutuhan hidup naik, dan dengan sepak bola mereka merasa terhibur, mereka merasa ada pengobat, mereka merasa hilang beban hidup mereka ketika mereka menyaksikan sepak bola gitu guys. Dan memang fanatisme di Indonesia ini berada di level tertentu ya, mungkin bisa dibilang di atas kebanyakan orang-orang gitu guys. Memang ketika orang Indonesia itu mencintai sesuatu, mereka akan mencintai itu sepenuh jiwanya guys. Entah itu ulamanya, entah itu artisnya seperti apa, sinetronnya gitu, bahkan sepak bolanya juga gitu guys. Mereka akan menyenangi, mencintai sesuatu itu, dan mereka akan memasukkan itu ke dalam kehidupan mereka gitu guys. Dan memang ada sebagian orang, segelintir orang yang tidak bisa mengawal gitu, orang-orang yang keluar dari batas-batas kenormalan gitu. Fanatisme yang lantas melukai orang lain, yang mencederai orang lain, tidak menghargai orang lain. Dan ini juga memang terjadi di Indonesia guys. Tapi jangan lantas kita menyamaratakan semuanya seperti itu juga gitu. Lantas seperti yang kemarin saya bilang ya, saya mungkin kemarin sudah cukup putus asa juga. Kemarin saya bicara, jika sepak bola terus seperti ini, lebih baik sepak bola itu sendiri yang dimatikan gitu. Itu adalah pilihan
jika ada dua pilihan yang harus saya pilih gitu guys, antara terus korban berguguran atau sepak bola itu sendiri yang musnah gitu. Maka saya harus memilih, saya akan lebih memilih sepak bola itu musnah dari muka bumi ini gitu. Karena itu sangat tidak pantas untuk ditukar dengan nyawa manusia. Tapi tentu itu bukan solusi yang tepat. Itu bukan pilihan yang memang ditawarkan gitu. Dengan tragedi ini tentu ada orang yang harus bertanggung jawab, ada pihak yang harus bertanggung jawab. Mungkin barbarnya saya bilang PSSI itu harus dibubarkan, Arema harus dibubarkan, bahkan kalau perlu FIFA atau sepak bola itu sendiri harus dimusnahkan. Mungkin itu yang mungkin keputusasaan yang saya bisa bicarakan, tapi itu bukan solusi juga guys, bukan solusinya. Tentu jika sepak bola itu mati, tentu akan banyak orang juga yang menggantungkan hidup dalam sepak bola, tentu juga akan susah gitu. Nah ini mungkin biasanya setelah ada kejadian besar ini biasanya akan mengevaluasi secara menyeluruh, terutama pihak petinggi-petinggi dari pemerintahan atau PSSI akan mengevaluasi secara menyeluruh. Mereka akan menghindari hal ini terjadi kembali, dan saya harap itu justru akan menjadikan sepak bola ini menjadi lebih baik lagi. Ini momentum untuk membedah diri, untuk sepak bola Indonesia menjadi lebih baik ke depannya agar ini semua tidak terjadi lagi. Dan ini juga momentum untuk para supporter agar menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan kegaduhan, kericuhan atau jatuh korban jiwa seperti ini. Jadi pihak supporter, pihak PSSI, dari semua pihak harus berbenah diri guys. Dan kita juga sudah lihat Presiden juga sudah memberikan pidatonya kemarin untuk segera menghentikan liga sementara, dan juga agar diusut benar-benar ini dituntaskan siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal ini guys. Ya jadi yang saya bilang, tentu solusinya bukan mematikan sepak bola itu sendiri. Kita harus mencari solusi lain, mungkin dengan diperketat agar semua orang di sana tuh nggak seenaknya, agar semua orang di sana tuh memiliki tanggung jawab. Ketika mereka di sana melakukan kericuhan, mereka tidak akan bisa lagi masuk ke stadion seperti itu atau sebagai macamnya guys. Ya, kita doakan aja agar semua ini nggak terjadi kembali, dan mudah-mudahan FIFA juga mempertimbangkan dengan benar-benar ya. Saya mendengar katanya kalau kerusuhan seperti ini tipis untuk FIFA memberikan ban pada PSSI atau Timnas atau Indonesia, karena biasanya ban itu lebih kepada klub atau mungkin lebih kepada campur tangan pemerintah. Tapi apapun mungkin ketika FIFA memberikan hukumannya kepada kita sudah pasrah gitu guys. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua guys. Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Jika kalian suka video ini, silahkan kalian like, share, dan juga tekan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.